Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali para siswa kelas 12 IPA 1 sampai dengan IPA 3. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat. Pada kesempatan ini Bapak akan mengajarkan mengenai ukuran pemusatan data berkelompok. Apa aja ukuran pemusatan data berkelompok? Silahkan lihat tayangan video ini. Kalian boleh belajar sambil ditemani makanan-makanan kecil dan secangkir teh hangat. Apalagi ini sudah memasuki musim hujan. Jangan lupa jaga kebersihan, olahraga, dan cukup istirahat. Selamat belajar siswa, saksikan video berikut ini. Ukuran pemusatan data berkelompok ini yang akan kita bahas pertama adalah rata-rata. Lalu yang kedua adalah modus ya. Modus ini bukan modus yang kalian sering sebutkan, ini modus ya. Yang ketiga adalah median, yang keempat simpangan rata-rata, yang kelima simpangan baku, dan yang terakhir adalah ragam. Nah, pada kesempatan ini Bapak hanya akan menyampaikan 3 saja, yaitu rata-rata, modus, dan median. Sementara untuk simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam akan disampaikan minggu berikutnya. Karena tujuannya supaya kita tidak banyak menghabiskan paket data. Nah, siswa, kita mulai bagaimana kita akan membahas apa itu rata-rata. Ya, kita mulai dari rata-rata. Bapak sajikan sebuah tabel distribusi frekuensi 50 orang yang sukses di Kecamatan Kota Baru. Di sini ada kelas, ada batas kelas, ada titik tengah, ada frekuensi. Nah, kelasnya kalian lihat, dapat kalian lihat atau kalian baca di sini 30 sampai 34. 35 sampai dengan 39 dan seterusnya. Panjang kelas dari 30 sampai dengan 34 adalah 5. Semua panjang kelas bernilai 5. Batas kelas untuk tepi batas bawah itu dikurangi 0,5 sehingga diperoleh 29,5, 34,5, 39,5, 44,5 dan seterusnya. Untuk batas atas kalian dapat baca di sini ditambahkan 0,5 diperoleh 34,5, 39,5, 44,5 dan seterusnya kalian dapat lihat. Nah, titik tengah antara 30 sampai dengan 34 pada kelas interval pertama, berapa nilai titik tengahnya? Nah, titik tengahnya kita cari di sini. Misalnya kita peroleh 32. Jadi antara 30 dengan 34 adalah 32. Lalu antara 35 dengan 39 berapa? 37. Nah, ini lihat jaraknya ada 5. Lalu antara 40 dan 44 kita tambahkan ada berapa? Ada 42. Sehingga ini jaraknya 5. Kalian dapat mencari sendiri di sini ada 47. Lalu ada lagi yang terakhir 52. Nah, langkah berikutnya kita kalikan frekuensi dengan titik tengah. 5 dikali 32. Hasilnya adalah 160. Lalu 10 dikalikan 37 kita peroleh 370. 7 kalikan 42 kita peroleh 294. 20 kali 47 kita peroleh 940. Dan 8 kalikan 52 kita peroleh 416.
Lalu ini kita jumlahkan, akan diperoleh nilainya adalah 2180. Lalu bagaimana kita menghitung rata-ratanya? Perhatikan langkah-langkahnya. Rata-rata itu diperoleh dari jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Di sini jumlah datanya adalah 2180 dibagi 50. Ini dia. Diperoleh nilainya 43,6. Simbol rata-rata seperti ini dan cara mencari rata-rata aturannya seperti ini. Demikian siswa, bagaimana cara kita mendapatkan rata-rata? Oke, yang kedua adalah median. Median di sini Bapak memberi pemahaman adalah nilai atau data yang berada di tengah-tengah setelah data diurutkan dari terkecil sampai yang terbesar. Untuk contohnya, Bapak mencoba mengingatkan yaitu data tunggal. Kalau ada data 2, 3, 4, 4, 5, data ini ada sebanyak 5 data, maka mediannya atau nilai tengahnya adalah 4. Bagaimana untuk datanya yang jumlahnya genap? Misalnya 2, 3, 3, 4, 4, 5. Mediannya terletak antara 3 dan 4, sehingga 3 ditambah 4 dibagi 2 diperoleh 3,5. Nah, untuk data yang kelompok, Bapak sudah sajikan tabel frekuensinya yang pernah Bapak berikan, yaitu 50 orang yang sukses di Kecamatan Kota Baru. Di sini tabelnya kita dapat lihat ada batas bawah, kita perlu batas bawah 29,5, 34,5 dan seterusnya. Dapat kalian baca dengan frekuensinya ada di sebelah. Lalu bagaimana kita menentukan mediannya? Untuk menentukan mediannya kita menggunakan aturan seperti ini. Median itu digunakan aturan LI sama dengan batas bawah kelas median ditambah P panjang kelas dalam kurung setengah N dengan N banyak data dikurangkan F besar I, yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median. Nah, bagaimana untuk menghitung data yang di atas? Perhatikan cara dan langkah-langkahnya. Ya, kita lanjutkan bagaimana kita menghitung median dalam bentuk tabel. Tabel ini pernah Bapak berikan, yaitu tentang 50 orang yang sukses di Kecamatan Kota Baru. Dalam tabel ini kita memerlukan nilai batas bawah, yaitu nilai-nilainya sudah Bapak sajikan seperti 29,5, 34,5, 39,5 dan seterusnya. Nah, langkah berikutnya memasukkan nilai-nilai ini. Mencari batas bawah kelas median, mencari panjang kelas, mencari banyak data, mencari jumlah frekuensi sebelum kelas median, dan frekuensi kelas median. Pertama-tama ini kita harus menghitung atau menjumlahkan data ini. Banyaknya frekuensi di sini ada 50. Maka dengan menggunakan perkiraan, data yang berada di tengah-tengah adalah data yang ke-25. Yaitu dari 50 dibagi 2. Lalu diperoleh 25, kita jumlahkan frekuensi-frekuensi ini mendekati atau mencapai nilai 25. Kita coba. 5 tambah 10, 15. Belum memenuhi syarat. Tambah 7, 22. Juga belum memenuhi syarat. Tambah 20, 42. Nah, berarti median atau data median ada di dalam frekuensi yang ke-20. Sehingga batas bawah kelas mediannya adalah 44,5. Kita tuliskan 44,5-nya
Ya. Oke. Lalu berapa panjang kelas dari 45 sampai 49? Panjang kelasnya kita sajikan di sini ada 5 ya. Ya. Oke, 5. Oke. Lalu berapa banyak datanya? Ya, banyak datanya yaitu tadi kita sudah jumlahkan. Itu ada 50. Berapa frekuensi sebelum kelas median? Ini adalah frekuensi kelas median, sementara jumlah frekuensi kelas median 5 tambah 10 tambah 7. Hasilnya adalah seperti ini, yaitu 22. Dan frekuensi kelas mediannya adalah ini, yakni 20. Dari data-data ini, lalu kita olah dengan menggunakan aturan yang telah Bapak berikan. Sehingga kita akan mendapatkan nilai seperti ini. Ya. Apa itu? Median adalah 44,5 ditambah 5 dalam kurung dan seterusnya. Kalian dapat lihat ini ada 50 banyak data. 22 adalah frekuensi sebelum kelas median dan 20 frekuensi kelas median. Sehingga akan diperoleh 44,5 ditambah 5 dalam kurung kalikan 0,15. Didapatkan 44,5 ditambah 0,75. Sehingga mediannya akan didapatkan 45,25. Demikian para siswa untuk mencari median. Selanjutnya bagaimana kita mencari nilai modus? Ya, untuk modus, apa itu modus? Modus adalah data atau nilai yang sering muncul. Nah, data atau nilai yang sering muncul ini kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sebagai contoh, Bapak memberikan data tunggal dulu. Contohnya 1,2, 2,3, 4,5. Maka di sini data yang sering muncul adalah 2. Sehingga modusnya adalah 2. Bagaimana kalau datanya seperti ini? 2,2, 3,3, 4,4. Nah, ini modusnya sama. Nilai 2, 3, 4. Karena modusnya sama berarti tidak ada modus. Karena tidak ada data yang lebih sering daripada data yang tersaji ini. Ini munculnya sama. Lalu bagaimana untuk data yang berkelompok? Bapak masih menggunakan tabel yang minggu lalu Bapak berikan, yaitu tabel seperti ini, di mana tabel ini akan kita cari modusnya. Nah, ingat tabel ini kita akan cari modusnya. Bagaimana langkah-langkah menentukan modusnya? Untuk menentukan modus dalam data berkelompok, kita menggunakan aturan seperti ini. Modus sama dengan L1 ditambah P dalam kurung D1 dibagi D1 tambah D2. Apa L1? Yaitu batas kelas bawah batas, nah ini salah siswa, mohon maaf, batas kelas bawah modus ya, maksud Bapak gitu, batas kelas bawah modus. Lalu P panjang kelas, sementara D1 adalah selisih frekuensi kelas modusnya dengan kelas sebelumnya, sementara D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas berikutnya. Bagaimana penggunaan aplikasi aturan ini? Silahkan lihat tayangan berikutnya. Ya, ini tabelnya. Kita akan mulai bagaimana menghitung atau mencari nilai modus. Modus adalah data yang sering muncul. Di sini kita lihat frekuensi. Mana nilai frekuensi yang paling besar? Ternyata kita peroleh nilai frekuensi yang paling besar adalah bernilai 20. Dengan demikian, kita dapat nilai batas bawah kelas modusnya
yakni 44,5. Kita tulis 44,5 ya. Oke, sebentar. Nah, lalu berapa panjangnya kelas modus? Yaitu dari 45 sampai 49. Ingat, panjangnya 5 bukan 4 ya. Sekali lagi panjangnya 5. Lalu D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Berarti 20 dikurangi 7. Diperoleh, ini hasilnya adalah ya, 13. Sementara D2, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas berikutnya. Kita tuliskan, maka kita peroleh nilainya adalah 12. Dari data-data ini, bagaimana kita menghitungnya dengan menggunakan aturan yang telah Bapak berikan. Ini dia. Sehingga dengan menggunakan aturan yang telah Bapak berikan, kita dapatkan nilai modusnya adalah 44,5 ditambah 5 dalam kurung 13 dibagi 13 tambah 12. 44,5 ditambah 5 dalam kurung 0,52. 44,5 ditambah 2,60 didapat 47,10. Itulah nilai modus yang kita peroleh. Demikian para siswa, ini adalah materi yang terakhir pada hari ini yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Kalau tidak atau belum mengerti, silakan kalian dapat bertanya atau mengirim WA, atau dapat kalian membaca buku mengenai materi ini di buku matematika yang lain, atau kalian boleh bertanya kepada kakak-kakak kelas kamu atau para tetangga yang kamu kenal yang bisa matematika. Atas kekurangannya Bapak mohon maaf dari materi pembelajaran ini. Oh iya, Bapak juga sudah melampirkan lembar latihannya untuk materi ini. Silahkan kalian kerjakan dengan santai, jangan sampai terlambat, jangan sampai tertidur, jangan sampai terlupakan. Karena banyak dari kalian suka lupa. Kalian boleh mengerjakan di mana saja. Boleh di Medan, boleh di Jakarta, boleh di Surabaya, boleh di Jogja. Karena Bapak memberikan materi PJJ tidak mengenalkan ruang dan waktu. Yang penting kalian mau mengerjakan. Silakan kerjakan di mana saja. Demikian Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.